Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat dan di hari yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang singkat mengenai dosa-dosa yang dianggap biasa. Banyak sekali materi-materi mengenai dosa-dosa yang kita anggap biasa. Namun, saya akan menjelaskan beberapa saja yang mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu isbal. Mungkin teman-teman semua tidak tahu arti isbal itu apa. Isbal adalah menurunkan pakaian atau celana melebihi dari mata kaki. Itu kan hal sepele yang sering kita lakukan. Namun, itu adalah masalah yang besar yang sedang kita lakukan. Nah, di sini ada sebuah hadis riwayat Muslim yang berisi mengenai ada 3 golongan yang tidak akan disapa pada hari kiamat nanti oleh Allah dan juga tidak akan disucikannya dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Yaitu golongannya apa saja? Yang pertama yang tadi saya sebutkan, isbal. Menurunkan pakaian atau celana melebihi mata kaki. Lalu yang kedua, manan, yaitu seseorang yang tidak memberikan sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitkannya. Yang ketiga, orang atau seorang pedagang yang melakukan sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Itu kan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, itu sebenarnya masalah yang besar, masalah yang cukup besar untuk kita. Saya sarankan mendingan tidak usah melakukan hal tersebut. Nah, baiklah. Isbal itu diharamkan untuk semua jenis pakaian. Nah, jenis pakaiannya apa-apa saja, kayak misalnya sarung, terus gamis, terus bahan-bahan lain yang berupa celana gitu. Nah, tapi itu dalam sholat yang memanjangkan celananya atau bajunya melebihi mata kaki. Nah, bagi para wanita diperbolehkan untuk memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, tapi hanya satu hasta saja, yang bertujuan untuk menutupi telapak kakinya karena dikhawatirkan takut tertiup oleh angin. Baiklah, materi yang kedua yaitu melaknat orang muslim atau mukmin dan melaknat orang yang semestinya tidak dilaknat. Nah, ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melaknat itu dalam bahasa kita sehari-hari itu, bahasa zaman kini, itu namanya nyumpahin. Nah, mungkin kita ketika kita sedang ada masalah atau ribut, kita saking kesalnya kita akan menyumpahin orang tersebut. Nah, sebenarnya itu tuh biasa banget kan kita sering lakukan, tapi sebenarnya itu adalah masalah yang besar yang kita hadapi dan banyak sekali dosa-dosa yang kita dapat. Nah, di sini ada sebuah hadis riwayat Bukhari mengenai melaknat. Nah, yang berisi, dan barang siapa melaknat seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Hanya dengan melaknat saja kita sudah melakukan dosa seperti membunuhnya. Nah, dalam pergaulan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita sehari-hari, maaf dalam tanda kutip, orang yang sering melakukan laknat adalah para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hal yang tersebutlah yang membuat para wanita masuk neraka. Nah, lalu di samping itu dia juga tidak akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Bahkan lebih buruknya lagi, kalau misalnya laknatnya itu terlalu ania, maka dia itu akan berbalik kepadanya, sehingga dalam kata lain dia mendoakan dirinya untuk menjauhkan dari ridho Allah dan juga mendekatkan dirinya kepada sesuatu hal yang buruk. Jadi untuk apa sih melaknat orang? Nggak ada untungnya, nggak ada manfaat untuk kita, malah kita akan mendapatkan dosa yang besar juga untuk kita sendiri, gitu kan ya. Oke, yang ketiga yaitu memutuskan tali persaudaraan selama 3 hari, atau dalam kita sehari-hari itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Tuh. Nah, ini sering banget kan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin kita sendiri sering melakukannya. Nah, ketika kita sedang
melakukan perdebatan, terus percekcokan, merebutkan sesuatu, mungkin kita akan malas untuk berbicara pada orang tersebut, dan mungkin kita tidak akan berbicara mungkin lebih dari 3 hari, 1 bulan, atau mungkin ada yang 1 tahun. Nah, bahkan ada kejadian dia bersumpah tidak akan menginjakan kakinya di rumah orang tersebut, dan ada juga yang bertemu di jalan berpas-pasan dia akan membuang muka. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang sangat yang sangat yang sangat merugikan sekali untuk kita, karena kita akan mendapatkan dosa-dosa yang besar untuk kita. Nah, di sini ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang berisi dan menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang memutuskan lebih dari 3 hari, maka ia dalam keadaan meninggal, dia akan masuk neraka. Nah, hanya dengan kita tidak berbicara 3 hari saja, kita bermusuhan, maka kita akan masuk neraka. Dosanya cukup besar sekali kan. Nah, lalu ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang berisi dan menjelaskan bahwa barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya atau membunuhnya, ya kan? Hanya tidak berbicara dalam 1 tahun saja kita seperti membunuhnya atau menumpahkan darahnya. Dosa yang cukup besar sekali kan kita lakukan. Untuk apa kita melakukan seperti itu? Kalau misalnya kita berantem, mendingan kita musyawarah saja dan meminta maaf daripada kita tidak berbicara dan akan masuk neraka, dan lebih parahnya lagi kita seperti mendapatkan dosa membunuhnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur melakukan itu dan ingin bertobat, maka misalnya kedua orang tersebut ingin bertobat, lalu orang yang satunya itu pengen bertobat. Nah, orang tersebut itu harus bertobat dan bersilaturahmi dan memberi salam kepada orang satunya. Tetapi kalau misalnya orang yang satunya lagi tidak mau menerima permintaan maafnya atau menolak, maka orang yang sudah meminta maaf atau memberi salam atau bersilaturahmi itu terbebas dari dosa. Tetapi kalau misalnya orang yang menolaknya itu akan tetap mendapatkan dosa. Nah, baiklah, apa saja kesimpulan yang kita dapat dari materi yang saya sampaikan tadi? Kesimpulannya yaitu banyak sekali hal-hal yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya hal yang kita anggap biasa itu merupakan jebakan untuk kita dan menjadi bumerang sendiri untuk kita. Untuk itulah jangan pernah menyepelekan dosa-dosa yang kita anggap biasa. Sesungguhnya dosa-dosa yang kita anggap biasa itu merupakan sesuatu yang akan membawa kita ke dalam dosa-dosa yang cukup besar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.